Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada limpah keberkahan pada hari ini kita ikut dalam rangka buka puasa bersama. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan suatu kepada umat Islam sehingga dalam pelaksanaan ini dapat kita berkumpul dalam rangka melaksanakan Alhamdulillah waktu Maluku saya 100%. Pada kesempatan hari ini bahwa di dalam Islam ada yang dikenal dengan puasa. Jadi 5 dasar di dalam Islam. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kelima naik haji bagi orang yang mampu. Jadi itulah dasar umat Islam. Sehingga kalau pada hari ini umat Islam atau pada bulan-bulan ini umat Islam melaksanakan puasa, berarti dia melaksanakan 5 dasar dari ajaran Islam itu sendiri. Sehingga arkanul Islam, rukun itulah yang dikenal dengan rukun Islam. Sehingga dikategorikan dari umat Islam yang tidak melaksanakan puasa berarti mutlak dia melakukan suatu perbuatan dosa. Maka demikian pula ketika ia tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti sama artinya dia melaksanakan juga dosa. Sehingga makna-makna daripada hal tersebut menunjukkan suatu gambaran bahwa pada intinya di dalam Islam itu ada kebersamaan antara satu dengan yang lainnya, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu demikian pula di dalam berpuasa. Orang yang melaksanakan puasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti sama artinya orang yang melaksanakan perintah syariat Islam atau melaksanakan suatu kewajibannya sebagai umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya ia merasakan bahwa ada kepedulian sosial, bahwa pada intinya betapa banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, tetapi disinilah makna di bulan Ramadan ini. Berarti ketika orang kelaparan, begini maknanya sebagai umat Islam, bahwa orang kelaparan, maka berpuasa ini bentuknya bahwa menunjukkan gambaran bahwa kita harus juga menghormati, menghargai bahwa ternyata orang yang kelaparan itu juga perlu terbantu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam arti ada materinya. Selanjutnya, demikian pula ketika orang melaksanakan puasa, maka ia harus mengeluarkan zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Maka merugilah orang umat Islam ketika ia melaksanakan puasa tetapi tidak mengeluarkan zakat. Artinya apa? 2,5% bagi dalam aturannya. Oh ya. Kalau orang Islam ketika pada 1 tahun, maka kewajibannya dia harus mengeluarkan zakat namanya. Kalau di tempat ini dia punya makanan pokoknya adalah beras, berarti dia harus keluarkan dengan beras. Kalau biasa saya di Wamena, karena rata-rata ada umat Islam itu makan hipere ataupun keladi, maka dia keluarkan keladi ataupun hipere itu. Nah, di sini juga kembali diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, diberikan kepada orang-orang miskin, kepada fakir miskin, sehingga bukan berarti beras itu diberikan kepada orang-orang yang kaya. Karena ada juga orang seperti kita lihat
ya apakah ini oknum dan lain sebagainya. Ketika bulan suci Ramadan mau hari raya Idul Fitri, di tempat yang lain dia mengambil beras, di tempat lain mengambil beras, kemudian berasnya itu dijual di pasar. Tetapi ternyata orang itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, orang yang kaya, tetapi menganggap dirinya dia kaya. Inilah orang-orang yang disebut dengan tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik di dalam Islam itu ada 3. Apabila dia berjanji, dia tidak tepati janjinya. Yang kedua, apabila diberikan amanah, maka selalu dia ingkar terhadap amanahnya, terhadap apa yang diberikan amanah tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila dia berkata pasti berbohong. Maka tanda orang munafik itu, sehingga dengan adanya buka bersama ini adalah memberikan petunjuk bahwa mudah-mudahan kita ini sebagai umat manusia maka selalu hidup dalam keadaan yang damai, hidup dalam keadaan yang rukun, sehingga memberikan gambaran tidak ada lagi hal-hal di mana kita ingin saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, maka merugilah orang yang berpuasa ketika ia berpuasa tetapi menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua adalah maka merugilah orang yang berpuasa, maka tidak ada yang didapatkan amal dan pahalanya bagi orang yang berpuasa ketika ia berpuasa, tetapi di sana kemari adalah mengumbar-ambirkan kegiatannya adalah memfitnah orang lain, kemudian melakukan sesuatu kejelekan di antara sesamanya. Nah, sehingga ketika kita berpuasa maka hendaklah dijaga semuanya itu, bukan hanya dijaga makannya saja, minumnya saja, tetapi pandangan mata, mulut, dan kemudian antara paha dengan paha ini yang sangat berbahaya. Karena kelemahan kita sebagai umat manusia yaitu ada pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan terkait mengenai wanita. Terkadang kita ini orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi jatuh karena wanita, tergoda dengan wanita. Yang kedua adalah tergoda dengan kekayaan, dengan harta. Mungkin karena godaan itu sehingga kita melakukan sesuatu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Saya yakin dan percaya seluruh agama memberikan petunjuk bahwa jangan mengambil hak orang lain. Ketika engkau mengambil hak orang lain, berarti Anda melakukan suatu perbuatan dosa. Tuhan itu maha kasih, sehingga dengan kasihnya Tuhan maka kita harus juga saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu pada hari ini kita sebagai umat Islam di mana melaksanakan puasa berarti membagi kebersamaan antara kita satu dengan yang lainnya. Untuk itu maka kami mengharapkan bahwa dimanapun kita berada, pada saat kita di kantor, pada saat kita di luar, maka hendaklah kita menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga apapun artinya bahwa setiap umat manusia pasti akan dimuliakan oleh Tuhan ketika ia berbuat kebajikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Innallahul musta'an wa alaihi iklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.